Shalom, selamat pagi. Hari ini bersama-sama kita mau berdoa, kita mau mengambil saat teduh. Yesus, kami memerlukan-Mu di sepanjang hidup kami. Perbaiki Tuhan setiap hal-hal yang masih salah di dalam hidup kami. Bentuk lagi Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Sampai gambaran Kristus itu menjadi nyata benar di sepanjang hidup kami. Haleluya. 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 Hari ini kami berdoa, bentuk hidup kami, bentuk hati kami seperti bejana di tangan penjunan. Bentuk seturut dengan apa yang Kau mau Tuhan. Bentuk seturut dengan apa yang baik menurut-Mu Allah. Berkaryalah, berbicaralah pagi hari ini, berfirmanlah. Karena kami percaya benar firman-Mu itu adalah jalan kebenaran yang akan menuntun kami satu langkah demi langkah yang lain. Haleluya, haleluya. 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 Tuntun kami Roh Kudus. Tuntun setiap hidup kami, tuntun pikiran kami, tuntun hati kami, tuntun perbuatan kami Tuhan. Agar kami tidak sesat di jalan, agar kami tepat mengambil keputusan demi keputusan. Pagi hari ini Allah Roh Kudus perbarui identitas kami, untuk kami lebih mengerti, untuk kami lebih percaya bahwa kami adalah putra-putri kerajaan surga, bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu satu-satunya Allah yang kami andalkan. Haleluya, amin. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Bisa dibayangkan betapa besar kapasitas manusia yang sebenarnya. Potensi daya kreasi, cipta, dan imajinasi yang tidak terbatas ada di dalam setiap sel manusia. Sebuah kelebihan yang luar biasa, tidak dipunyai ciptaan yang lain. Ketika suatu kali semua manusia di bumi menyatukan kekuatan dan kemampuannya, kekuatan gabungan itu mampu menggetarkan surga, sehingga akhirnya diputuskan usaha itu dikacaukan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.
baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Usaha itu sudah dipatahkan dan gagal. Tetapi realitas dalam sejarah umat manusia, usaha untuk menjadi yang terbaik, yang terbesar, yang termegah, yang terhebat, dan yang termulia selalu ada. Meskipun apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Tetapi usaha itu selalu ada. Manusia berusaha menjadi Allah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Ironisnya, seringkali manusia mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, sehingga frase atas nama Tuhan seringkali tidak menjamin apapun. Bahkan frase itu yang telah menyalakan peperangan-peperangan besar antar umat manusia di muka bumi ini. Semua kelompok merasa bahwa Tuhan di pihak mereka, padahal sebenarnya semuanya datang dari manusia sendiri, bukan dari Tuhan. Tendensi untuk mengandalkan kekuatan sendiri itulah yang menjadi bahaya terbesar yang selalu mengintai jalan kita mengikut Yesus. Kita mudah tersesat karena mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan Tuhan, lalu apa artinya? Kata mengandalkan yang digunakan adalah bataj. Arti sederhananya adalah apapun, walaupun, dan meskipun. Yang terjadi tidak pernah keluar dari kepercayaan bahwa ada Dia yang lebih besar, bahwa ada Tuhan yang lebih besar. Bukan kekuatan, kekayaan, ataupun kepandaian, selalu berpusat kepadanya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pemazmur mengatakan demikian. Mazmur 56 ayat yang ketiga. Kalimat Daud yang luar biasa ini memakai kata yang sama, yaitu bataj. Mengandalkan berarti percaya tanpa melihat kondisi. Seperti carang tidak bisa hidup tanpa pokoknya. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Begitu mudahnya kita menggunakan kekuatan kita sendiri karena memang mampu melakukannya dan lupa untuk tetap ada di dalam Dia. Sebab itu, bagi Paulus lebih baik ia lemah karena kemudian nyata kekuatan Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Lalu, apakah kita sedang berjalan dengan kekuatan sendiri atau dengan kekuatan Tuhan? Pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang sangat mendasari kita pagi hari ini untuk kita sama-sama mengerti. Selama ini kita bekerja, selama ini kita sekolah, selama ini kita hidup, apakah kita sudah benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam jalan-jalan kehidupan kita? Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terkutuk atau diberkati ternyata sebuah pilihan. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan kehidupan mencari apa yang Tuhan mau dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan gagah dan kuat kita ada sampai hari ini.
tetapi semua karena Tuhan, semua karena Dia. Untuk itulah pagi hari ini, sebelum kita memulai segala sesuatunya, sebelum kita merencanakan segala sesuatunya, kita memerlukan Yesus di dalam hidup kita. Kita memerlukan Dia untuk selalu menggandeng tangan kita, untuk selalu Dia menuntun langkah demi langkah kita. Karena ternyata benar, Tuhan, kami manusia yang lemah, kami tidak dapat jalan sendiri. Kami memerlukan Engkau sepanjang hidup kami, sepanjang umur kami. Kami memerlukan Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memerlukan-Mu, Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Sungguh kami percaya, Tuhan, Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Biarlah pujian ini, Tuhan, menjadi doa kami bersama. Kami memerlukan-Mu, Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau ku andalkan, kekuatan hanya dalam-Mu, Tuhan. Pertolongan, mujizat, kekuatan. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya Allah sumber pengharapan kami, satu-satunya Tuhan penebus kami, satu-satunya kuriosi dalam hidup kami, penguasa tunggal dan tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Allah, hanya Yesus Kristus Tuhan. Hanya Engkau, hanya nama-Mu saja Tuhan, hanya pribadi-Mu saja Tuhan yang kami andalkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bertobat hari ini Tuhan, ketika kami masih memegang apa yang menjadi kekuatan kami. Hari ini kami minta maaf Tuhan, ketika kami masih menggenggam terlalu erat apa yang menjadi kebisaan kami. Hari ini Allah, kami berserah penuh sama Engkau. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya, sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Hidup kami bawa kepada salib-Mu. Hidup kami bawa hanya kepada salib Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Kepada salib-Mu kami menggantungkan hidup kami. Hanya kepada pribadi-Mu Allah sumber kekuatan kami. Kami berserah penuh. Bela segala jalan-jalan hidup kami, Tuhan yang pegang, Tuhan yang atur. Roh Kudus, kami minta, kami mohon hari lepas hari, tuntun setiap langkah kami, tuntun setiap perjalanan kami. Gandeng tangan kami Tuhan, dan kami tidak mau lepaskan gandengan tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Hari ini Tuhan, kami bertobat dari jalan-jalan kami yang lalu. Kami mengaku Allah, ketika kami masih memegangnya terlalu erat, ketika kami masih mengandalkan diri kami, di atas kami mengandalkan-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni kesombongan kami, ampuni apa yang bahkan kami punyai Tuhan, karena kami tahu benar semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu, semuanya bagi-Mu. Kami kembalikan kepada Engkau Allah Roh Kudus. Hari ini kami bawa pekerjaan kami bawa sekolah kami bawa setiap ministry kami bawa apa yang ada di tangan kami hari ini Tuhan. Kami mau alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Sumber kekuatan kami, sumber andalan kami, tidak ada yang lain. Kami bertobat Tuhan dari jalan-jalan lalu kami, mungkin yang kami masih menganggap kami lebih, kami mampu tanpa Yesus. Hari ini kami bertobat, hari ini kami berserah penuh, hari ini kami menyerah Tuhan, hari ini kami berserah penuh hanya kepadamu Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih bawa setiap hari hidup kami masuk kepada pengertian yang lebih dalam, masuk kepada
perkataanmu Tuhan, untuk kami hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami memberkati semuanya, seluruh aspek kehidupan kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini kami tahu benar, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang menjamin. Karena Engkau adalah yang kami andalkan, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu hari ini. Roh Kudus, berkaryalah, bekerjalah. Bagian kami hanya mau taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.